Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang nekat mencarimu meskipun dia tahu kau sudah sangat kecewa kepadanya. Yang nekat mencarimu meskipun dia tahu kau sudah menyerah dan kecewa kepadanya. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan yang pastinya Sora doakan yang terbaik. Kamu bisa personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu, oke? Jadi kita nggak usah baper-baper amat, anggaplah ini pembelajaran ya, karena memang mungkin nggak bisa cover semua orang. Kita lihat dulu ya teman-teman di sini. Ada apa energinya yang mungkin ya telah sangat-sangat membuat kamu kecewa gitu ya sama orang ini, terluka dan sebagainya ya. Nah, langsung deh keluar di kartu pertama jelas ya. Yang membuat kamu sangat kecewa sama dia karena di sini memang sangat mungkin ada yang namanya pengkhianatan ya. Sangat mungkin sekali, entah itu ada orang ketiga, orang keempat, orang ketujuh, orang ke-10, aku nggak tahu ya. Atau bisa saja lawan jenis lain atau sesama jenis lain. Kalau percintaan kamu sesama jenis, intinya ada orang lain. Entah itu dibawa untuk serius atau itu hanya untuk flirting gitu ya, atau ya memang di sini kamu melihat bahwa hubungan ini itu kamu merasakan bahwa orang ini tuh cenderung ada yang toksik ya ke kamu. Entah itu memang manipulasi untuk tujuan pemanfaatan gitu ya, entah itu memanfaatkan kamu secara materi atau memanfaatkan tenaga kamu atau memanfaatkan waktu kamu gitu ya, atau apapun itu ya, seksualitas dan sebagainya. Intinya di sini ada kekecewaan karena ada pengkhianatan, ada manipulasi, ada pemanfaatan, dan kamu merasa bahwa orang ini sangat-sangat kamu kecewa gitu ya, karena mungkin kamu sudah menyayangi, mencintai dia dengan tulus gitu ya, tapi di sini ternyata terluka gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini ya, sehingga banyak sekali terjadi mungkin perdebatan atau cekcok mulut ya di antara kalian tentang masalah yang orang ketiga tadi, masalah-masalah yang toksik tadi, dan itu seperti mungkin susah ada jalan keluarnya ya, karena selalu mungkin kamu berdiri dengan orang yang pinter ngeles, orang yang nggak mau mengakui kesalahannya gitu ya, dan sebagainya ya, sehingga perdebatan tuh kayak membuat kamu tuh sangat-sangat capek gitu ya, lelah gitu ya, ribut terus, cekcok terus gitu ya. Kamu mungkin udah sering juga nasehatin dia, udah sering juga kasih masukan sama dia gitu ya, sehingga gitu ya, tapi kamu tetap berdealing dengan seseorang itu yang dia tetap kekeh sama pendiriannya dia, yang menurut kamu dia tuh ego gitu ya. Dia ego keras gitu ya, dia sesuka-sukanya dia sendiri gitu ya, sehingga kamu juga ngerasa kayak kok aku harus bertahan sendiri, aku harus berusaha sendiri gitu ya, seperti aku tuh merasa sendirian. Jadi dalam satu relationship ya seperti berat sebelah gitu ya, sehingga kamu merasa kayak mungkin ya, karena ini sudah terlalu banyak perdebatan, sudah banyak hal yang negatif, mungkin lebih baik aku sendiri gitu ya. Di sisi lain banyak banget di sini masalah-masalah yang datang ya. Entah itu mungkin juga masalah perilaku dia yang nggak berubah-berubah, tentang egonya dia teman-teman ya, itu banyak ya. Yang mungkin kamu juga merasa capek gitu ya, lelah gitu ya dengan masalah-masalah yang selalu ada, dan ngebuat kamu jadinya akhirnya stres gitu ya, nggak bahagia, nggak tenang, pusing gitu ya. Tadi karena otomatis dia berulah, kamu ikutan kena gitu ya, sehingga akhirnya mungkin banget kamu mengambil sikap untuk sendiri. Gimana saat ini perasaan kamu sama dia? Kamu memilih untuk sudahlah, nggak usah ada komunikasi. Kenapa? Karena kalau ada komunikasi, itu ujung-ujungnya malah akan berdebat, akan berantemin hal yang sama-sama lagi ya. Kalau dibilang masih ada perasaan sih susah untuk langsung bilang dilupakan begitu saja ya. Namanya orang punya relationship itu pasti ada rasa sayang, pasti ada rasa cinta. Kalau nggak sayang, nggak cinta, nggak mungkin sampai menimbulkan luka gitu ya ketika dia melakukan hal yang nggak baik gitu ya.
Kalau surat di sini kalian memilih untuk yaudah deh nggak usah ada komunikasi lagi. Kamu juga mungkin menghindar dari dia karena tahu gitu ya, kalau berkomunikasi ujungnya nanti malah akan berantem lagi atau salah paham lagi atau apa lagi yang malah kayak yaudah mungkin pemberesannya caranya adalah dengan aku memutus hubungan sama kamu atau memutus komunikasi. Kita lihat kamu berdiri dengan siapa. Kamu berdiri dengan orang yang cenderung oportunis ya. Dia mungkin sekali tahu bagaimana menggunakan kesempatan, dia tahu bagaimana menggunakan resources ya. Jadi ada nggak sisi pemanfaatan di dalam diri dia, betul. Tapi di sisi lain bagusnya adalah dia pandai untuk melihat suatu potensi hal ya dalam apapun itu. Orang ini sedang dalam kondisi keuangan yang memang sudah mepet kondisi keuangannya, dan pada saat ini mungkin sekali keuangan dia juga nggak baik-baik aja. Udah kondisinya lagi mepet, keuangannya nggak baik-baik aja ya. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Jadi sangat mungkin banget ya dia itu dalam situasi yang sedang mepet secara keuangan. Orangnya juga sering sekali to the point. Orangnya ini juga cenderung banyak dikenal orang atau suka dikenal banyak orang. Dia juga mungkin sangat suka keramaian ya. Dia juga orangnya kadang-kadang kalau berbicara atau berperilaku bisa tanpa sadar mungkin ya cenderung mungkin bisa pedes, to the point, jutek, julid, itu bisa ya. Orang ini tuh berawal sebenarnya dari awal tuh temenan sama kamu ya. Orang ini mungkin dari awal cuma sekedar temenan sama kamu gitu ya, atau memang orang ini cenderung punya banyak teman dekat di mana-mana ya. Entah itu dalam bentuk TTM lah, entah itu dalam bentuk apalah gitu ya. Kalau surat di sini orang ini banyak temennya, tapi orang ini juga menandakan dia itu di sini kan dog tapi ketemu sama stork gitu ya. Artinya apa? Loyalitas dia atau kesetiaan dia itu sifatnya on off gitu ya. Jadi dia kadang bisa fokus banget sama kamu, kadang ntar dia ke yang lain lagi. Jadi memang orang ini nggak stabil teman-teman. Bahkan termasuk kesetiaannya, mungkin komitmennya belum sepenuhnya gitu ya. Tapi kita sekarang mau coba lihat di sini. Kenapa? Sekarang dia tetap nekat nyari kamu, meskipun dia tahu kamu udah marah sama dia, udah kecewa sama dia, udah terluka sama dia. Ada perasaan apa saat ini dia ke kamu? Teman-teman, ternyata dia itu masih sayang, dia itu ternyata mungkin banget masih cinta, sangat mungkin banget kangen ya. Di sini kalau yang Sora lihat ya. Dan ada dirinya dia itu yang kekanak-kanakan, yang ada sisi dirinya dia itu manja sama kamu, dia itu butuh kamu, dan di sini juga kalau yang Sora lihat, dia kepikiran sama kamu. Ya, kalau Sora lihat, jadi ada sisi dia itu memang apa ya Sora bilangnya ya, kekanak-kanakan gitu ya. Jadi segala yang dia lakukan itu memang sebelumnya mungkin nggak banyak dia pikirin. Sekarang kita coba lihat. Sekarang kenapa dia tetap nekat mencarimu walaupun udah tahu kamu kecewa dan marah sama dia. Oke. Yang pertama. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, ya, ada banyak energi tekanan, salah satunya dia merasa sangat stres, ya. Antara merasa stres, merasa bersalah karena dia sendiri punya mungkin masalah pribadi, dicampur dengan sekarang situasi kamu diemin dia, kamu nyuekin dia, kamu ngindar dari dia, kamu blocking dia, apapun itu membuat dia itu makin tambah stres, dan itu mengebuat dia itu kayak energinya kerasa sangat-sangat draining ya. Karena sangat mungkin banget orang ini itu terbiasa kamu bantu, terbiasa ada kamu, dan dia tidak bisa memungkiri perasaan dia yang sedang dia hadapi sekarang. Orang ini tuh pingin cari kamu, dia pingin ngobrol sama kamu, dia pingin bicara lagi sama kamu, ya. Ada kerinduan dia, ada kangen dia pingin bisa dengar suara kamu, tapi di satu sisi lain dia masih berharap untuk masih bisa kalian mendiskusikan masalah, isu, dan hal-hal yang jadi masalah di antara kalian. Jadi kayak, yuk kita duduk, kita ngobrol lagi, kita diskusi lagi, ya. Karena ternyata berjauhan dari kamu membawa dia kepada satu energi, jadinya lebih clear, lebih jelas kalau dia itu memang satu salah, kedua ada energi kenyataan bahwa aku itu butuh kamu, kalau nggak ada kamu itu ada rasa kehilangan. Ya, paling gampang dari energi stresnya berasa sangat kuat. Ya.
Kalian memang mungkin saja ada sudut pandang yang berbeda, ada pola pikir yang berbeda, tapi dia berpikir kayak, masa sih nggak bisa didiskusiin, masa sih nggak bisa diomongin, masa sih nggak bisa ketemu di tengah, dikompromiin gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, karena dia mulai sadar bahwa memang posisi kalian itu sebelumnya itu tidak ada yang namanya keseimbangan, ya. Sangat mungkin banget kamu mungkin lebih banyak memberi dalam relationship ini, ya. Jadi kayak nggak ada timbal baliknya, teman-teman, ya. Mungkin kamu lebih banyak memberi pengertian, banyak memberikan pengorbanan, sementara di satu sisi dia tetap dengan egonya dia, nggak mau ngalah dan sebagainya gitu ya. Dan yang paling sangat-sangat berasa kuat adalah energi dia merasa bersalah sama kamu, ya. Ini jelas energi merasa bersalah karena tahu ya dia udah melukai kamu, dia udah mengecewakan kamu, dan kamu pergi karena kesalahan dia. Itu jadi dia semakin ada energi penyesalan, nyesel. Kalau aku dulu mungkin gak nyakitin kamu mungkin gak ninggalin aku gitu loh. Dan dia merasa masih banyak hal-hal yang belum selesai di antara kalian, masih banyak hal-hal yang harus diomongin. Tadi selalu bilang masih ada unek-unek, masih ada kerinduan, karena mungkin banget kalian itu udahannya atau pisahnya itu kamu mengabaikan dia, kamu diemin dia, kamu cuekin dia, kamu ghosting dia, itu juga bisa ya. Dan apa yang sedang terjadi sekarang di dalam hidupnya itu benar-benar di luar prediksi dia, ya. Jadi artinya sekarang dia nggak menyangka kalau ternyata situasi bisa serumit ini. Dia juga tidak menyangka kalau ternyata perasaan dia bisa sedalam ini sama kamu, gitu ya. Dan dia juga nggak nyangka kalau nanti bakal ketahuan sama kamu. Pokoknya semua itu di luar prediksi dia, ya. Dan dia tahu kamu itu lari dari dia atau bersembunyi dari dia. Ini juga sesuatu yang tidak pernah dia sangka. Dia pikir kamu akan terus stay buat dia gitu ya. Ternyata enggak. Kamu ada energi di mana kamu akhirnya pergi juga tinggalin dia karena kamu udah capek gitu ya. Lelah gitu ya ngadepin dia. Jadi yang satu kabur, yang satu ngejar gitu ya. Ini akan terjadi seperti itu. Energi yang satu kabur, yang satu ngejar. Jadi kalau Sora lihat di sini, kamu lari atau pergi dari dia bersembunyi, tapi dia masih mau kejar kamu. Dia masih ingin mengusahakan kamu. Gitu loh ya. Dan di sini ada energi dia merasa juga penyesalan karena dia tidak bisa memberikan kamu apa yang kamu paling butuhkan atau kamu inginkan. Jadi ya di sini dia tahu kesalahan terbesar dia yang cukup berat adalah dia tidak bisa memberikan apa yang kamu mau gitu. Yang tersisa sekarang dia itu, kenapa dia juga nekat nyari kamu? Salah satunya adalah karena dia yakin gitu ya, kalau hubungan kalian itu masih punya harapan. Masih mungkin ada masa depan buat kalian, masih mungkin ada kelanjutan gitu ya. Itu di dalam pemikirannya dia. Kenapa? Karena ya dia juga sangat mungkin merasakan kamu pun mungkin di lubuk hati terdalam ya, meskipun di bawah alam sadar kamu mungkin kamu tidak mau mengakui atau kamu tidak suka mengakui hal itu. Di sini dia merasa kamu pun tahu bahwa kamu tuh masih ngarep sama aku, kamu masih ngarep sama kita. Jadi Sora jangan diserang, Sora hanya baca energi apa adanya ya. Dan dia pingin datang untuk minta maaf teman-teman sama kamu ya. Dan dia tahu dia itu banyak struggling untuk menghadapi atau mengatasi sikap-sikap dia yang kurang bagus ya. Jadi di sini ada energi dia berharap untuk bisa kamu maafin dia. Banyak hal yang ingin dia ungkap sama kamu ya, entah perasaan dia, entah kerinduan dia sama kamu gitu ya. Dan kenapa dia tetap mau mencari kamu? Karena energi chemistry dari kamu itu masih sangat-sangat kuat. Ada hasrat yang sangat menggebu, baik secara perasaan, secara jiwa, ataupun secara seksualitas tubuh teman-teman. Dan itu sangat intens buat dia ya. Jadi dia kayak nyari-nyariin kamu. Dan kamunya lagi fokus untuk menyembuhkan diri sendiri. Dan dia tahu gitu ya, kamu tuh ngindar dari dia karena salah satunya pengen menyembuhkan diri kamu sendiri. Namun
dia juga pingin datang ke kamu untuk memberikan kamu satu keyakinan, untuk memberitahu kamu bahwa kalian tuh sebenarnya adalah punya takdir cinta sama-sama, ya. Jadi mencoba kemanapun aku kabur, kemanapun kamu kabur, kita ujungnya akan jadi satu sama-sama lagi gitu ya. Jadi kayak ada satu jalan takdir di antara kalian. Dan yang pastinya dia ingin memperbaiki hubungan kalian gitu ya. Memperbaiki hubungan kalian, dan dia tahu ya bahwa ini adalah hancur karena adanya orang ketiga, adanya ketidaksetiaan, adanya ketidakjujuran, adanya pengaruh dari luar. Jadi dia ingin memperbaiki koneksi itu ya. Dia yang tadi Sora udah bilang, dia pingin banyak terbuka sama kamu, perasaan dia yang selama ini dia nggak ungkapin sama kamu, atau hal-hal lain yang belum kamu tahu, itu ingin dia ungkap semua biar lebih baik ya. Dan dia sadar bahwa di sini memang ya dalam tanda kutip dia itu yang bermasalah memang dirinya dia, yang mungkin susah komitmen, susah fokus gitu loh. Perasaan yang dirasakan ke kamu, perasaan yang dia rasakan ke kamu. Ada satu sisi lain, dia itu sebenarnya masih merasa pesimis dan tidak yakin terhadap diri sama masa depannya dia. Tapi energi cinta dari kamu, gak mau kehilangan kamu, itu yang membuat dia tetap nekat untuk datang ke kamu ya. Dan segala gundah dan risau itu ada di dalam dirinya dia, dan dia tahu obatnya itu memang cuman ada di kamu, cuman peluk kamu, cuman ketemu kamu gitu ya. Karena dia merasa sangat-sangat tersiksa. Dan kalau dia nggak langsung datang, itu pun karena dia pingin fokus menyelesaikan dulu urusannya dia. Dan dia itu perlu untuk refleksi diri dari sisinya dia dulu. Istilahnya dia harus selesai dulu dengan dirinya sebelum dia bisa datang ke kamu. Jadi kamu tuh rumah buat dia. Jadi pada akhirnya, walaupun memang kamu belum tentu bisa terima dia dengan tangan terbuka gitu ya, dia tetap mau pulang ke kamu lagi karena ada kenyamanan di sana. Kalau bisa dia ulang waktu, dia pingin untuk tidak mengulangi kesalahannya, dan dia pingin mengulang kenangan indah sama kamu. Tuh. Dan di satu sisi lain, dia berharap semesta itu masih berada di pihaknya dia. Dia itu masih punya kesempatan untuk balik ke kamu. Jadi dia tuh sekarang cuma bisa punya energi ikhlas, pasrah, dan dia minta bantuan dari semesta untuk dia berharap, mungkin gak ya semesta masih mau ada di pihak aku, mendukung aku untuk kembali gitu ya ke kamu. Dan ternyata pisah dari kamu itu tidak sanggup dia, karena ada rasa kekosongan ya, dan pedih dengan dia sendirian dan terpisah dari kamu. Siap gak siap, walaupun sebenarnya dia merasa aku jadi manusia gagal, cuman dia merasa aku harus datang ke kamu. Kenapa? Kalau aku gak datang ke kamu segera, kamu mungkin akan semakin jauh dari aku ya. Dan dia tahu ya, dia banyak melukai kamu, dan ternyata itu juga melukai dirinya dia sendiri, teman-teman ya. Dia pingin datang dan berusaha meyakinkan kamu kalau dia masih bisa jadi seseorang yang bisa kamu istilahnya dia bisa lah bertanggung jawab gitu loh ya. Dan dia itu tidak bahagia, teman-teman, dengan situasi dan keadaan dia saat ini tanpa kamu. Jadi kalau kamu lihat dia diem, itu sebenarnya dia banyak nggak bahagia juga. Hayalan tentang kamu masih sangat-sangat kuat gitu ya, menghantui dia. Jadi ini jelas ya, energi orang yang pengen ketemu sama bicara sama kamu ya. Dan kenapa dia juga nggak langsung datang? Karena dia tahu kamu juga butuh waktu, dia juga mungkin butuh waktu, teman-teman ya. Segala kesalahan yang ada dia berharap bisa diperbaiki. Sora, apakah hubungan ini memang masih punya potensi untuk diperbaiki? Oke. The Bear, The Fox. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini potensinya 50-50 ya. Memang ada beberapa dari mereka yang memang benar-benar sudah siap untuk yang namanya perubahan, ada yang belum benar-benar siap ya. Kalau Sora di sini ada sesuatu yang sangat kuat di sini, teman-teman ya. Tapi yang pasti, teman-teman, ada sesuatu yang sangat-sangat kuat, di mana hanya ketulusan, kebijaksanaan, kesabaran, keteguhan hatilah hubungan ini bisa untuk dilanjutkan ya. Kalau Sora di sini memang
Kalau Sora lihat sebagian besar banyak yang sudah membulatkan hati, ya, membulatkan hati untuk siap, ya, bergerak ke kamu, udah siap gitu ya. Dia tidak mau lagi kehilangan kamu karena ada rasa kangen ya, dan dia sudah tahu jiwa kalian itu memang terkunci ya. Kalau surat di sini banyak yang mulai berubah gitu ya perjalanannya. Dari di sini kalau Sora lihat ada pembelajaran. Jadi ada proses pendewasaan di sana. Jadi memang tidak serta-merta instan, teman-teman. Ini ada sebuah perjalanan pendewasaan juga ya. Cuman di sini kalau Sora lihat dengan adanya janji jiwa kalian, dengan adanya kalian terkoneksi, itu yang bisa mendorong dia, teman-teman. Tuh. Karena memang jiwanya itu terikat, jiwanya itu terhubung. Tapi balik lagi ya, kamu mau terima atau enggak kan pasti balik lagi sebagai satu keputusan kamu ya. Nasihat buat kamu apa? Nasihatnya teman-teman adalah coba lihat situasi ini. Tuh, lihat nih. Ini adalah energi memang berpasangan ya. Jadi mungkin sekali memang ada energi kalian itu ya, dalam tanda kutip memang ditakdirkan semesta untuk sama-sama, untuk berpasangan ya. Jadi kalau memang kamu mau terima orang ini pun ya, sabar untuk memprosesnya, teman-teman ya. Karena memang tidak serta-merta langsung instan ya, akan banyak hal-hal yang mungkin masih bisa bikin kamu ragu. Tapi kalau saran dari Sora, kenapa tidak dibawa ke dalam doa, dibawa ke dalam ibadah, untuk kamu semakin yakin keputusan kamu udah tepat atau belum, temuin dia gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, kamu bicara dulu sama dia gitu ya, ngomong dulu. Nanti setelah itu mungkin baru kamu lihat bagaimana energi itu nggak bisa bohong, teman-teman. Kamu pasti bisa ngerasain orang ini masih tulus apa enggak. Kalaupun iya kamu mau kasih dia kesempatan pun nggak harus langsung instan kok semuanya kayak nggak terjadi apa-apa, nggak gitu sih ya. Nggak apa-apa, proses aja pelan-pelan. Untuk teman-teman yang ingin meyakinkan hatinya untuk membersihkan energinya biar lebih fokus, silahkan dibeli galang Kris Quartz ini dari Sora yang udah Sora booster dengan energi healing. Saat ini stoknya udah semakin tipis, teman-teman ya. Silahkan dibeli di Instagram Sora @sora_tarot ya. Harga 240.000 kalau di Instagram. Kalau di Tokopedia lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia-nya dipotong. Silahkan tinggal dicek out aja. Kalau di Tokopedia bisa pakai credit card, bisa pakai Kredivo. Ini cantik banget, teman-teman ya, untuk kamu yang buat grounding, biar kamu semakin fokus, energi kamu semakin bagus karena titik-titik cakra kamu. Nah, itu banyak tuh yang tulis sama Sora, tadinya itu emosian, tadinya itu nggak tenang. Semenjak make tuh lebih tenang ya, lebih tenang, lebih damai. Ada juga yang jadinya lebih bisa mengendalikan emosinya dia. Tadinya kepikiran terus ya sama si orang itu, nggak bisa lepas-lepas gitu ya. Tapi ingat teman-teman, ini bukanlah suatu jimatan, bukan suatu pelet atau susuk. Ini hanyalah media untuk membersihkan energi kamu. Yang Sora udah kerjain, ini barangnya import. Dijual sepasang, tidak dijual terpisah ya. Dibeli selagi masih ada, stoknya tipis terus, teman-teman. Kalau udah habis, orang nggak janjikan bisa di PO, karena kalau PO itu ada minimal ngambil yang mana itu puluhan ya, bahkan 10 itu nggak bisa ngambil ya, mesti lebih daripada itu. Jadi berhubung masih ada, kamu beli ya. Karena nanti kalau udah kamu pas, Kak aku mau pesen dong, nah sisa 1, sisa 2. Nah kalau cuma pesen 1, 2 itu nggak bisa, teman-teman ya. Belilah berhubung masih ada. Banyak banget tuh yang kupu-kupu kemarin ya, pas udah nggak ada baru nyariin, Sora aku mau dong. Waduh, barangnya udah susah cari, ada minimum ambilnya, kamu baru mau ambil cuma 1 biji. Aduh susah. Oke. Scorpio, Cancer, Gemini, Cancer. Tunggu ya, takut salah baca. Sora ulang. Cancer, Scorpio, Cancer, Virgo, Leo, Libra, Pisces, dan Sagittarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Untuk teman-teman yang kepingin personal reading, pingin baca bazi juga, mau lihat alur hidup, atau kamu mau beli kartu, beli buku, mau baca sendiri, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Satu pintu semua ya. Sora aku mau belajar baca kartu dong, aku mau baca sendiri, boleh juga ya. Jadi kamu bisa baca dengan cukup jelas atau lebih jelas. Oke. Kita coba lihat. Oke. Nah, NARF ZWUH SOAD SLPCQ.
1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sora tunggu belanjanya. Jangan lupa main ke channel kedua di Misana Sora. Bye-bye.